Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Haryati Deli Nasution pada video pembelajaran kimia. Oke Ananda, sebelum dimulai silahkan di like and subscribe terlebih dahulu video kali ini ya. Video pembelajaran yang akan kita bahas hari ini mengenai termokimia. Oke Ananda, di sini ada gambar tumbuhan yang disinari oleh sinar matahari. Jadi, tumbuhan dengan bantuan sinar matahari itu dapat melakukan suatu reaksi kimia yang kita kenal dengan reaksi fotosintesis. Nah, fotosintesis ini memerlukan energi berupa sinar matahari. Oke. Kemudian untuk yang kedua, anak-anak coba kamu lihat di bawah sebelah kiri itu ada gambar sepeda motor. Agar sepeda motor ini dapat berjalan, tentu saja mesinnya harus hidup. Untuk menjalankan mesin pada kendaraan bermotor digunakan bahan bakar yang kita ketahui dengan bensin. Nah, di sini juga terjadi reaksi yang menghasilkan energi. Oke, untuk gambar yang ketiga di bawah sebelah kanan, di situ ada gambar kayu yang dibakar. Oke, kayu yang dibakar itu akan menghasilkan panas atau disebut juga dengan kalor. Nah, ketiga gambar ini berhubungan dengan yang akan kita pelajari, yaitu di termokimia. Oke, jadi apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah pengertian dari termokimia, kemudian sistem dan lingkungan, kemudian yang ketiga yaitu entalpi, dan yang keempat reaksi eksoterm dan endoterm. Oke Ananda, kita menuju yang pertama yaitu pengertian termokimia. Apa sih termokimia itu? Ya, termokimia yaitu terdiri dari dua kata yang berasal dari termo, yaitu panas, dan kimia yang berhubungan dengan reaksi kimia, sehingga termokimia dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perubahan atau kalor panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Oke, kemudian kita belajar termokimia itu akan selalu berhadapan dengan sistem dan lingkungan. Oke, apa sih sistem itu? Oke, jadi sistem itu adalah segala sesuatu yang kita amati. Nah, karena di sini kita bicara tentang reaksi kimia, maka sistem yang dimaksud adalah reaksi kimia, yaitu reaktan dan produk. Jadi di luar reaktan dan produk kita sebut dengan lingkungan. Oke, jadi sistem itu yang kita pelajari, segala sesuatu yang kita amati di dalam suatu reaksi kimia. Sistem itu yaitu reaktan dan produk. Jadi sistem itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Oke, sistem terbuka adalah sistem yang dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Oke, contoh sistem terbuka, air panas yang kita masukkan ke dalam gelas terbuka, itu lambat laun air akan mendingin karena terjadi pertukaran energi, dan materi juga dapat masuk ke dalam sistem. Misalnya gelas yang terbuka bisa saja lalat akan masuk atau benda-benda yang lain akan masuk. Kemudian yang kedua adalah sistem tertutup, yaitu sistem yang dapat mengalami pertukaran energi tetapi tidak mengalami pertukaran materi dengan lingkungan. Oke, di situ nanti contohnya yaitu botol yang berisi susu. Oke, coba Ananda perhatikan yang sebelah kiri itu sistem terbuka,
yang di tengah itu sistem tertutup. Jadi ada botol yang berisi susu panas yang tertutup. Jadi beberapa jam kemudian susu itu akan dingin. Kenapa? Karena terjadi pertukaran energi dengan lingkungan. Sedangkan materinya tidak dapat bertukar karena botolnya tertutup. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu sistem terisolasi. Sistem terisolasi ini adalah sistem yang tidak dapat mengalami pertukaran materi dan energi ataupun lingkungan. Oke, jadi contohnya itu termos air panas. Jadi termos air panas, ketika kita masukkan air panas, maka untuk 1-2 hari ke depan airnya tetap panas. Artinya tidak terjadi pertukaran energi dari dalam termos tersebut. Oke, karena dia juga tertutup, materi juga tidak dapat bertukar. Oke, Ananda. Kemudian kita akan bahas mengenai lingkungan. Oke, perhatikan. Jadi kalau misalkan kita mereaksikan sesuatu ke dalam beker gelas, maka reaktan dan produknya itu adalah sistem. Sementara sesuatu yang di luar sistem itu kita sebut dengan lingkungan. Biasanya udara luar. Kemudian bisa udara luar, bisa tangan kita atau yang lainnya. Jadi anak-anak perhatikan gambar ini, di antara sistem dan lingkungan itu dapat terjadi perpindahan kalor. Ya, di antara sistem dan lingkungan itu dapat terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem atau berpindah dari sistem ke lingkungan. Oke, Ananda, jadi hal inilah yang dikatakan dengan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm yaitu sebagai reaksi yang membebaskan kalor atau menghasilkan kalor atau melepaskan kalor. Sementara reaksi endoterm itu sebagai reaksi yang menyerap kalor atau membutuhkan kalor. Jadi di dalam reaksi eksoterm, sistem itu akan melepaskan kalor ke lingkungan. Ya, di dalam reaksi eksoterm, sistem melepaskan kalor ke lingkungan, sedangkan reaksi endoterm, perhatikan pada reaksi endoterm, sistem akan menyerap kalor dari lingkungan. Oke, jadi perubahan entalpi itu yaitu selisih antara entalpi produk dengan entalpi reaksi, yaitu HP dikurang HR. Ya, reaksi eksoterm itu entalpinya atau energinya bertanda negatif, sedangkan reaksi endoterm entalpinya bertanda positif. Oke, perhatikan reaksi yang bertanda positif. Karena kita lihat reaktan itu memiliki energi, memiliki entalpi yang lebih rendah dibandingkan produk. Karena tadi di dalam reaksi endoterm, energi itu diserap oleh sistem dari lingkungan. Jadi hal ini yang menyebabkan entalpi produk itu lebih tinggi dibandingkan entalpi reaktan. Sehingga perubahan entalpinya, entalpi produk dikurangi dengan entalpi reaktan itu lebih besar sama dengan 0. Oke, sedangkan untuk reaksi eksoterm, perubahan entalpinya bertanda negatif. Kenapa? Karena energi reaktan lebih tinggi dibandingkan energi produk. Karena di dalam reaksi eksoterm, sistem melepaskan kalor atau panas ke lingkungan. Jadi hal inilah yang menyebabkan energi atau entalpi produk itu menjadi lebih rendah daripada reaktan. Sehingga perubahan entalpinya HP dikurang HR itu lebih kecil sama dengan 0. Oke, jadi ini merupakan diagram tingkat energi untuk reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Kita masuk ke contoh soal. Di situ diketahui pada reaksi pembentukan air dari unsur-unsurnya membebaskan kalor sebesar 270 kJ. Di
pertanyaannya, tuliskan persamaan termokimianya dan buatlah diagram entalpinya. Oke, jadi untuk membentuk air itu kan H2O. H2O itu dibentuk dari hidrogen dan oksigen. Jadi penyelesaiannya coba dilihat. Ini yang pertama, berdasarkan soal 2H2O ditambah oksigen menghasilkan 2H2O. Di sini karena belum masuk harga delta H, maka di sini tambah 270 kJ. Karena besarnya kalor yang dibebaskan adalah 270 kJ. Jadi ketika kita masukkan harga entalpinya, karena di sini katanya dibebaskan atau membebaskan, itu artinya reaksinya bersifat eksoterm. Oke, dimana setelah kita pelajari sebelumnya bahwasanya untuk reaksi eksoterm entalpinya itu membebaskan kalor atau melepas kalor sehingga entalpinya berharga negatif. Jadi untuk persamaan termokimianya itu seperti ini. 2H2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2H2O liquid. Jadi besarnya itu entalpinya yaitu negatif 270 kJ. Jadi untuk membuat diagramnya, karena dia reaksi eksoterm, maka yang di bawah itu produknya di bawah karena harganya negatif. Jadi untuk reaksi eksoterm produknya di bawah. Reaktannya di atas, reaktan menuju produk, jadi tanda panahnya ke bawah. Jadi model untuk diagramnya seperti ini. Reaktannya itu yang bereaksi yaitu H2 dan O2. Kemudian produk itu hasil reaksi H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Karena dia reaksi eksoterm membebaskan kalor, maka di sini tandanya negatif. Oke, Ananda. Untuk soal latihan, silakan Ananda kerjakan soal berikut ini. Untuk yang nomor 2, nomor 1 nggak usah dikerjakan, lihat langsung nomor 2. Tentukan jenis reaksi berikut. Jadi reaksi A dan B ini merupakan reaksi apa? Ya, sebelumnya sudah dipelajari, ini karena dia belum ada delta H. Jadi setelah udah ada delta H, dia jadi reaksi apa? Oke, kemudian yang B harganya positif. Dilihat kalau dia yang delta H-nya berharga positif, dia termasuk reaksi eksoterm atau endoterm. Kemudian untuk yang nomor 3, untuk yang nomor 3 ini ada suatu soal katanya di sini diperlukan. Kalau diperlukan itu dia artinya positif atau negatif. Kalau dibebaskan tadi negatif, jadi kalau diperlukan artinya apa? Jadi kamu buat diagramnya. Jadi setelah kamu buat diagramnya berdasarkan soal yang nomor 3 ini, kamu akan tahu ini reaksinya eksoterm atau endoterm karena dia di sini bahasanya diperlukan. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.